Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa dengan saya kembali dan malam hari ini saya sedang berada di kota Jakarta. Sekarang ini sudah berada di stasiun MRT Lebak Bulus. Dari stasiun MRT Lebak Bulus saya rencananya akan menuju ke stasiun Pasar Senen. Jadi hari ini, malam hari ini dari Jakarta saya akan ke Jogja naik kereta dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Tapi kita mulainya dari Lebak Bulus ya. Kita akan naik MRT dulu menuju ke stasiun Pasar Senen. Sekarang masih jam 20 lebih 5 menit dan kalau dijadwal sih MRT-nya jam 20.10 ya. Kayaknya masih baru langsir tuh. Kita tunggu juga untuk MRT yang akan kita naiki menuju ke, nggak tahu nanti turun di mana ya. Turun di Bundaran HI atau turun di Dukuh Atas terus kita oper naik KRL. Nanti kita lihat aja sikonnya ya. Saya juga belum ngecek jadwal KRL sih. Kalau sebenarnya saya pengen naik KRL ya, jadi kita akan coba nanti naik KRL ya. Kalau nutup kita sampai ke stasiun Dukuh Atas terus nanti nyambung KRL ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Jadi tadi sempat bingung salah lihat jadwal. Lebih 9 menit kita berangkat dari stasiun awal, stasiun Lebak Bulus ya. Bundaran HI Bank Jakarta. Bundaran HI Bank Jakarta. All customers, welcome aboard. You are on North South Line, bound for Bundaran HI Bank Jakarta. Kalau dipikir-pikir, kayaknya nanti saya mending turun di stasiun Dukuh Atas, terus nyambung naik KRL dari stasiun Sudirman. Soalnya kalau turun di stasiun Bundaran HI, kayaknya agak susah buat nyambung KRL ke arah Pasar Senen. Bisa sih naik angkutan lain kayak Transjakarta, tapi saya belum ngecek rutenya harus kemana dulu. Kalau dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas naik MRT sekitar 20 menitan. Jadi kira-kira nanti bakal nyampe di stasiun Dukuh Atas sekitar jam setengah 9 malam. Sekalian deh saya cek dulu jadwal KRL terdekat, biar nyambung ke KRL selanjutnya juga enak dan nggak kemalaman. Takutnya nanti nggak ada KRL terdekat dan malah bingung nyampe Pasar Senennya gimana. Belum lagi kalau kemalaman jadi telat ketinggalan kereta. Kalau mau ke Pasar Senen enaknya kita naik KRL dari stasiun Sudirman tujuan ke Cikarang ya. Nanti turun di Jatinegara terus oper KRL ke arah Senen. Cuma kalau dilihat ada nih jadwal KRL yang paling dekat, jam 20 lebih 28 menit. Kayaknya nggak kekejar sih. Dan KRL selanjutnya jam 9 lebih 13. Kemalaman nggak ya? Dan kayaknya jadwal KRL dari Jatinegara ke Pasar Senen kok juga terbatas ya. Kalau naik KRL dari Sudirman ke Pasar Senen yang jam 9 lebih 13, berarti nggak bisa ngejar KRL yang ke arah Pasar Senen sebelum jam 11 dong. Jadi bingung saya. Yaudah deh, coba kita nanti pikirin sama jalan. Semoga aja sih lancar ya. Sekarang jam 20 lebih 38 menit baru sampai di Dukuh Atas BNI ya, di stasiun BNI City. Kayaknya di luar prediksi teman-teman, tidak sesuai dengan planning. Tadi KRL yang ke Jatinegara itu terakhir yang paling dekat jam 20.28 sih. Setelah itu ada lagi 21.18 kalau nggak salah. Berarti kita nggak bisa ngejar KRL yang dari Jatinegara ke Pasar Senen yang jam 21.14 atau 12 tadi. Jadi kita pakai plan B ya. Kayaknya ada KRL yang deket setelah ini itu tujuan akhirnya cuma sampai Manggarai. Mungkin nanti dari Manggarai saya bakal oper
ke arah stasiun Jakarta Kota. Kita jalan menuju ke stasiun Sudirman. Ramai banget. Tadi tarifnya 12.000 dari Lebak Bulus ke Duku Atas MRT-nya. Kita langsung masuk aja ya. Ke peron 2 arah Manggarai. Lewat sini. Nyebrang ya. Harus ke sebelah sana. Kayaknya ada kereta yang baru masuk sih. Nah, kita tunggu keretanya dulu. Kereta bandara ternyata. Ini keretanya sepi karena cuma sampai Manggarai kayaknya teman-teman. Nggak banyak yang naik. Dari stasiun Manggarai di stasiun Manggarai sampai stasiun Manggarai pintu ditutup ini pintu. Pada nunggu kereta yang ke Jatinegara sih kebanyakan. Stasiun akhir Manggarai. Lebih 48 menit kita tiba di Jatinegara, Manggarai. Tadi saya ngecek tuh masih ada jadwal buat ke Pasar Senen sih. Tapi keretanya lama ya. Ke Bekasi 21.05. Kita cek jadwal dulu aja ya. Soalnya tadi saya ngecek yang dari Jatinegara ke arah Pasar Senen tuh terakhir 21.14. Ternyata masih ada KRL yang jam 10 ke arah Pasar Senen, nanti tiba di Pasar Senen 22:17. Sama tadi yang ini ya kalau nggak salah. Nah ini, Jatinegara 21.30 sampai Senen 21.42. Ini bisa dinaikin ini sih. Kita nyari KRL yang ke arah sini lagi berarti, Jatinegara aja. Ini ada melintas langsung apa ya? KRL kesukaan Mas Risang, Kanjeng Ratu Lawu. Jadi itu tadi saya sempat salahnya lihat jadwal ya kayaknya. Kalau Jatinegara ke arah Pasar Senen itu terakhir jam 21.14. Tapi ternyata setelah lihat kalau misalkan keretanya dari Bekasi itu ada yang lain teman-teman. Cuman pas di akses KAI itu nggak muncul kereta-kereta itu. Nggak tahu kenapa ya. Yang tersedia itu cuman yang terakhir 21.14. Kayaknya saya bakal coba buat naik KRL yang tadi belakangnya ini. Sebenarnya ada yang tadi naik dari Sudirman, itu ada yang 21 lebih berapa ya tadi ya. Nanti dari sini jam 21 lebih 5 kalau nggak salah berangkatnya dari Jatinegara, dari Manggarai ke Jatinegara. Harusnya nutut sih, tadi 21.30 yang ke arah Senen. Kita coba ya. Ini juga lama nggak naik KRL jadi bingung jadwalnya. Sebenarnya tadi bisa naik KRL ini langsung ke Jatinegara tanpa harus turun transit di Manggarai. Berangkatnya jam 21 lebih 3 menit dari stasiun Sudirman. Cuma karena pas pertama ngecek jadwal KRL ke stasiun Pasar Senen terbatas dan nggak banyak. Jadi was-was dan sempat bingung harus transit di mana dan naik apa lagi ya.
Pas sampai Manggarai ngecek lagi jadwal KRL ke Pasar Senen ternyata ada banyak. Apakah aplikasinya error atau saya salah masuk rute? 21:13 kita tiba di stasiun Jatinegara, transit dulu teman-teman. Tadi dari Sudirman bisa naik ini langsung sih sebenarnya, cuman ternyata saya salah lihat jadwal. Saya kira KRL terakhir yang dari Jatinegara ke Pasar Senennya tuh nanti tadi jam 21:14 ya, terus setelah itu ada lagi jam 22 berapa gitu. Ternyata masih ada yang lain. Oke, kita transit dulu, pindah peron. Kalau nggak mau pindah peron sih, transitnya di Klender aja ya, ngikut aja KRL-nya sampai Klender, biar nggak naik turun tangga. Kita ke peron jalur 5 ya, sana nggak ada eskalatornya. Jalur 5 ke Pasar Senen. Tapi belum ada keretanya ternyata. Semoga jadwalnya sesuai. Ada ternyata teman-teman yang ke Jakarta Kota lewat Pasar Senen ya. Jam 21:19, 3 menit lagi. Jadi pas banget turun KRL, kita langsung nyambung KRL ke Pasar Senen. Nah itu keretanya kayaknya datang tuh. Ternyata ada lagi selain yang tadi 21:14 atau berapa tadi. Karena kalau diketik Jatinegara ke Pasar Senen tadi jadwalnya cuma 3 yang muncul, nggak banyak gitu. Pas Bekasi, saya ngeceknya dari Bekasi ke arah Jakarta Kota lewat Pasar Senen, itu yang muncul banyak banget jam-jamnya. Jadi tadi sempat bingung salah lihat jadwal. Jalur 6 tujuan sekarang persiapan berangkat bagi penumpang yang masih berada di luar area dipersilakan untuk berangkat. Harusnya ke belakang aja ya, biar dekat sama pintu keluar. Sepi. Alhamdulillah 21:30 tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Masih ada waktu sekitar 2 jam kurang ya dari jadwal kereta selanjutnya kita naiki menuju Jogja. Kita tap out dulu, keluar dulu, dan nanti boarding masuk lagi. Sempat muter-muter bingung karena lama nggak naik KRL. Udah ngeliat jadwal tetap aja masih bingung. Sekarang masih jam 22:20, masih ada waktu sekitar 1 jam lagi sebelum kereta api Progo yang akan saya naiki dari Pasar Senen menuju ke Jogja, stasiun Lempuyangan diberangkatkan ya teman-teman. Jadi dari Lebak Bulus kalau mau cepet ke arah Pasar Senen itu ngechitnya pakai MRT. Terus bisa turun di Duku Atas nyambung KRL ke arah stasiun Manggarai atau stasiun Jatinegara ya. Tadi sebenarnya saya sempat bingung cara salah lihat jadwal. Biar opsinya murah itu ongkos dari Lebak Bulus ke Pasar Senennya kita ya naik MRT terus nyambung KRL ya. Tadi MRT itu 12.000, terus KRL-nya 3.000 ya kalau nggak salah dari Sudirman ke Pasar Senen tadi itu. Jadi emang sebenarnya ada jadwal-jadwal yang lebih malam untuk KRL dari Bekasi menuju ke arah Pasar Senen ya. Jadi untuk dari Sudirman tadi sebenarnya masih bisa nyambung lagi. Setelah saya cross-check jadwal ya udah akhirnya naik KRL yang sebenarnya kita juga bisa naik dari Sudirman. Yang jam keberangkatannya 21.05 atau 21:10 tadi. Tapi saya naik yang 20.42 karena takutnya nggak nutut kan dengan jadwal KRL yang selanjutnya yang ke arah Senen. Tadi saya ngeliatnya cuma ada jadwalnya itu 21.14, setelah itu udah nggak ada lagi dan jamnya udah terlalu malam, jadi nggak bisa ngejar kereta Progo. Ternyata di antara itu tuh masih banyak banget jadwalnya kalau kita searchingnya lihat jadwalnya dari stasiun Bekasi. Jadi agak sempat bingung sih tadi. Sebenarnya juga bisa ya teman-teman naiknya dari Jatinegara atau dari Bekasi sekalian ya. Karena kereta api Progo ini juga berhenti di Jatinegara dan di Bekasi. Tadi kalau nggak mau ribet, ya kita naik KRL dari Sudirman, turun Jatinegara, tunggu Progonya di Jatinegara, atau bablas ke Bekasi sekalian. Cuman karena kita saya ngonten, jadi nggak afdol kalau nggak dari stasiun keberangkatan awal, jadi saya ke Pasar Senen. Kita berangkat awal dari stasiun Pasar Senen, naik kereta api Progo, kereta yang ini paling worth it dan laris manis banget. Kemarin itu saya ngecek tiket itu masih banyak kursi kosong. Terus habis beberapa jam udah mulai
udah mulai terisi ya, dan yang keisi itu sisi-sisi sebelah jendela, yang gang itu masih kosong. Tadi ngecek lagi, hamin 1 jam berangkat, kursinya sisa 4. Gokil sih, nggak tahu sekarang mungkin udah habis atau enggak. Tadi sisa 4 kursi saja dari total mungkin berapa ratus kursi ya, kan 72 penumpang dikali 8. Sebelumnya masih banyak banget, terus mulai berkurang dan hamin 1 jam tadi ngecek sisa 4 kursi. Sekarang hamin setengah jam atau mungkin 1 jam kurang, mungkin bisa jadi udah habis sih, dadak-dadakan. Mulai rame teman-teman di gate peron 34 ya, gate 2. Karena keretanya cuma 1, cuma tinggal Progo. Ya ini penumpangnya pada naik Progo semua. Kalau gate 1 ada Tawang Jaya Premium. Kereta terakhir. Yang satu kereta terakhir ke arah Semarang, yang satu kereta terakhir ke arah Jogja. Saya ke depan dulu nunggu pemasangan lokomotif kereta api Progo, ternyata belum dipasang. Dari Pasar Senen ini yang paling depan di belakang lokomotif ada kereta pembangkit ya ternyata. Baru belakangnya kereta ekonomi 1 dan ke belakang sampai kereta ekonomi 8. Ini pembangkitnya pakai kereta stainless steel yang generasi pertama, bukannya new gen nih. Nggak tahu punya siapa ya. Dan kalau pembangkit yang stainless steel generasi pertama tuh ada gambar sepeda ini loh, logo sepeda. Ini buat apa ya maksudnya ya? Apakah bisa dipakai buat bawa sepeda? Tapi kayaknya nggak pernah ada sepeda yang dimasukin ke pembangkit juga. Nggak pernah lihat sih. Apakah bisa atau enggak ya? Kalau yang tahu, mungkin bisa komen. Pembangkit yang ada gambar sepedanya ini bisa dibuat bawa sepeda yang bukan sepeda lipat ya kayaknya. Atau harus sepeda lipat? Lokomotif kereta api Progo yang berdinas malam hari ini dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Jogja pakai lokomotif seri CC201-7719 di Poinduk Cirebon. Lokomotif tua ya, CC201 tahun 77, angkatan pertama, yang nomor urutnya nomor 19 teman-teman. Lokomotif tua 201 disuruh narik rangkaian kereta New Generation Stainless Steel dan larinya 120 km/jam. Kaget saya. Dan hari ini saya naik di ekonomi 8 ya, kereta paling belakang, buntut, nggak ada penghalangnya lagi. Tadi duduk di kursi nomor 5A di dekat jendela, tapi posisinya ada di depan karena nomor besarnya yang ada di belakang, di nomor 18. Untuk dari Jakarta ke Jogja ini nomor besarnya untuk Progo itu dari ekonomi 1 sampai 8 saya lihat tadi di posisi belakang ya. Jadi untuk nomor kecilnya yang ada di posisi depan semuanya. Nah, Progo ini kereta terakhir dari Jakarta menuju Jogja, paling malam. Dan nanti tiba di Jogja juga jamnya masih enak banget. Jam 6.40-an, sebelum jam 7 pagi. Jadi pas sampai sana tuh, kalau mau liburan, seger banget sih. Nyari sarapan, terus baru jalan-jalan, jadi cocok banget. Banyak juga buat PJKA yang pergi Jumat kembali Ahad, itu naik Progo ya. Jumat malam sampai Jogja Sabtu pagi, nanti balik laginya Minggu malam atau Minggu siang. Jadi Progo ini pilihan terbaik buat teman-teman yang nyari kereta berangkat paling malam dari Jakarta mau ke Jogja, bisa naik Progo teman-teman. Dari Lebak Bulus kita naik MRT sampai ke Duku Atas tadi 15.000 totalnya. Terus lanjut naik KRL ya dari Sudirman ke arah Jatinegara, terus nyambung ke Senen, turun di stasiun Pasar Senen. Kayaknya tadi totalnya 3.000. Jadi total dari MRT, KRL itu 15.000.
Ditambah lagi ke Jogjanya kita naik kereta Progo yang paling malam di kelas ekonomi. Tarifnya kalau weekend itu 300.000, kalau weekdays itu 270.000 ya teman-teman. Tapi harganya bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kemarin saya beli itu malah 210.000 karena pas lagi ada promo. Jadi kalau di total dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan ke Jogja naik kereta itu sekitar 225.000 kalau saya kemarin ya, karena tiket Progonya cuma 210.000 ditambah 15.000 ya, cukup murah banget kan, apalagi keretanya udah new generation kayak gini dan berangkat paling malam, jadi worth it banget dan penumpangnya selalu rame, nggak pernah sepi, bahkan harus belinya tiket ini jauh-jauh hari sih, kalau dadak-dadak itu biasanya udah habis teman-teman. Untuk kereta api Progo ini ekonomi yang pintunya udah pintu otomatis ya teman-teman, pakai tombol tinggal dipencet, jadi nggak ribet-ribet buka tutup pintu. Kita mainan pintu dulu. Jadi kalau pas berhenti di stasiun itu buka tutup sendiri di kontrol terpusat di kereta makan. Nah, yang samping sini ada kereta Tawang Jaya Premium berangkat paling malam di belakang Progo yang tujuannya ke Semarang. Ini belum pakai kereta new generation ya, masih pakai kereta yang lama, ada kelas eksekutif dan ekonomi. Pintunya masih pintu manual, pakai pintu geser dan ada engselnya. Sebuah perbedaan kasta kereta baru tahun 2025, 2024 dan kereta tahun berapa tuh? 99 buat kelas eksekutifnya. Kalau dilihat tuh bodi keretanya juga beda ya. Kereta yang baru tuh lebih kayak kotak gitu, yang lama tuh kelihatan lebih melengkung. Sambungannya masih pakai sambungan karet. Kalau yang ini udah pakai akordeon yang kedap suara banget. Terus untuk semboyan 21-nya dia di atas warna merah itu pakai LED. Yang sana juga sebenarnya lampu tapi di bawah ya posisinya. Kayak lebih terang yang ini aja sih kayaknya LED-nya. Lebih modern. Beberapa kali naik kereta ekonomi new generation pilih nomor 5AB biar dapat jendela yang full, tapi ternyata posisinya nggak di belakang ya, kursinya ada di ujung depan, jadi kita dapat sedikit tembok ratapan, tapi menurut saya masih normal sih, nggak masalah karena kita bisa lihat ke jendela depan ataupun jendela yang samping sini. Nggak bener-bener yang dapat tembok ratapan full gitu ya, cuman ada kehalang dikit aja sih. Tapi kalau nomor 5AB ini menuju arah sebaliknya, diputar, kursinya kan bisa diputar-putar ya, ini dapat jendela yang full teman-teman, seperti nomor 4AB ini. Nah 4AB kalau diputar ke arah sebaliknya jadinya kayak gini, ada temboknya. Beberapa kali loh naik kereta salah pilih kursi, dan kita juga nggak bisa nebak sih ya, nggak apa-apa lah. Jadi kalau new generation yang stainless steel kayak Progo ini, kursi yang nggak dapat jendela full itu masih aman menurut saya, nggak bener-bener yang kehalang, nggak bisa ngeliat apa-apa. 23 lebih 21 menit, terlambat 1 menit ya berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Nggak tahu telat kenapa, apakah nungguin ada yang baru naik. Mepet-mepet boardingnya, langsung penuh coy, ekonomi 8 ya, masih ada kursi yang kosong sih, nggak tahu nanti naiknya dari mana ya, mungkin Bekasi atau Jatinegara. Baru berangkat dari Pasar Senen, ini AC-nya udah dingin banget teman-teman, udah pakai jaket, udah mode-mode tidur ya, dan lampunya juga udah langsung diredupin, jadi udah nggak pakai lampu yang terang banget. Cuman nggak tahu nanti bakal disetting ke mode malam yang gelap banget nggak ya. Kalau harusnya sih spesifikasinya ini bisa dikasih mode malam yang gelap banget sih. Dan untuk penumpangnya langsung full untuk Progo ini, meskipun ada beberapa kursi yang belum terisi penumpang, nggak tahu naiknya apakah nanti dari Jatinegara atau dari Bekasi. Kemungkinan banyak juga yang naik dari Jatinegara dan Bekasi, karena terakhir saya ngecek tiketnya itu sisa 4 kursi, tapi bisa dipastikan hari ini pasti habis terjual karena kereta ini tuh laris manis, jadi andalan primadona kereta ekonomi di jalur Jogja-Jakarta, Jakarta-Jogja yang jamnya enak banget dan tarifnya murah. Keretanya pakai kereta ekonomi new generation
stainless steel, spek rata kanan. Nyaman banget pokoknya naikin itu. Tadi mas-mas samping itu lagi cerita kan, saya dengerin. Dia terakhir naik Progo itu masih kursi tegak berhadapan, yang kadang ada orangnya tidur di bawah, duduk sembarangan. Pokoknya udah rasa kereta-kereta subsidi PSO yang zaman dulu itu. Sekarang Progo udah kayak gini ya keretanya, udah mirip kayak eksekutif, beda banget. Ini bukan kayak kereta ekonomi nih, dia lama nggak naik kereta gitu katanya. Langganan dulu naik Progo waktu masih pakai kursi tegak berhadapan. Jadi emang Progo ini dulu sebelumnya pakai kereta kursi tegak berhadapan, tapi langsung di-upgrade spek rata kanan yang the best sih. Oke, kita nikmati perjalanan malam selama lebih dari 7 jam ya, kayaknya 7 jam setengah. Kita bakal sampai Jogja nanti jam 6.40 dan sekarang udah jam setengah 12. Udah mulai ngantuk-ngantuk, kayaknya nanti juga saya bakal tidur dulu, istirahat. Atau nanti kita bakal nge-vlog lagi bangunnya di mana. Karena emang kereta Progo ini kayaknya jadwalnya didesain buat orang-orang PCK yang mau ke Jogja, berangkat malam, naik kereta tidur langsung sampai Jogjanya udah pagi seger. Kita tiba berhenti di stasiun Jatinegara, pemberhentian pertama. Tuh, ramai banget di luar. Oke, pada baru naik dari Jatinegara langsung penuh nih. Pintu sambungan bordes dan kabinnya juga nggak ketutup semua ya teman-teman. Tapi ini nggak terlalu berisik, nggak bising banget ya. Meskipun kita udah ngebut sekarang kecepatannya. Berapa ya di sini ya? Panel LED-nya mati lagi. Cuman tulisan Kereta Api Indonesia. Jadi meskipun nggak ditutup pintunya pun sebenarnya masih anteng dan nyaman banget, nggak gemelodak, nggak berisik gitu kayak kereta-kereta ekonomi yang jadul-jadul. Baru tembus 100 ya, kalau 100 sih jelas anteng banget kereta ini. Nggak bakal gemelodak, nggak bakal bergoncang-goncang. Ya udah, tadi 100 km per jam udah mulai naik, udah mulai ngebut menuju ke arah Bekasi. Kayaknya nggak sampai 115 ya di petak sini. 23.45 kita tiba di stasiun pemberhentian berikutnya, stasiun Bekasi. Kita lihat yang naik banyak banget nggak ya. Nah, setelah Bekasi ini kayaknya nggak bakal berhenti lagi sih, karena Cikarang nggak berhenti, Karawang nggak berhenti lagi tuh kalau nggak salah di Haurgelis sama Jatibarang apa ya, atau langsung Cirebon ya, saya lupa malah. Itunya mati sih informasinya. Terlihat baru satu orang yang naik di ekonomi 8. Ini masih kosong, depan satu juga masih kosong, situ ada 2 juga yang kosong, tapi udah lebih dari 75% sih penumpang yang keisi. Berangkat dari Bekasi, ternyata sebelah saya ada penumpang yang baru naik. Bisa dipastikan tiket kereta api Progo ini habis, laris manis, penumpangnya selalu penuh. Karena emang jamnya enak banget. Kereta paling malam dari Jakarta atau Bekasi, jadi jadwalnya emang disetting biar penumpang naik ke kereta tinggal rebahin kursi langsung tidur selama perjalanan. Dari Jakarta ke Jogja, perjalanan naik kereta Progo ini sekitar 7,5 jam. Kalau nggak telat dan sesuai jadwal, kita nanti bakal tiba di Jogja sekitar jam 6:30 pagi. Cocok banget kan buat yang pulang kerja, Jumat malam mau langsung liburan ke Jogja, istirahat di kereta yang nyaman kayak gini, nyampe Jogja udah seger terus langsung jalan-jalan liburan. Makanya kereta api Progo ini jadi primadona kereta ekonomi yang berangkat malam buat ke Jogja. Dan kalau dilihat emang penumpang yang naik juga kebanyakan dari Jatinegara atau Bekasi sih. Oh ya, ini lampunya juga udah diredupin ya. Jadi ala-ala mode dimmer buat mode malam gitu.
Cuma emang efek dari kamera jadi masih kelihatan terang. Aslinya sih udah redup, nggak seterang kalau lampu utamanya nyala. Dan setahu saya kereta New Generation ini tuh support buat disetting ke mode malam yang lebih gelap lagi, kayak kelas eksekutif. Tapi nggak tahu kenapa sekarang naik kereta ekonomi New Generation kayak gini itu nggak pernah lagi pakai mode malam yang gelap. Padahal mode malam yang gelap nambah kenyamanan penumpang biar tidurnya makin nyenyak. Atau juga nomor-nomor kursi udah pakai LED jadi gelap pun masih kelihatan dan kebaca nomornya. Dan tarif keretanya juga nggak murah-murah banget. Sayang aja gitu fasilitasnya nggak dimaksimalin. Jam 2 kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Yang turun banyak banget teman-teman dari depan dan belakang. Tapi langsung keisi lagi sama penumpang lain. Berhentinya cuma bentar banget. Habis hujan ya. Lagi hujan. Jadi tadi saya tidur, bangun-bangun dan masih hujan deras banget. Baru pada turun ngerokok. Udah berangkat. Mulai 1 Desember 2025 kecepatan operasional maksimal kereta yang bukan unggulan diturunin dari 120 km per jam jadi 110 km per jam, termasuk kereta api Progo yang full kelas ekonomi ini. Pas saya naik kemarin, kereta api Progo masih bisa lari kebut-kebutan sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Padahal keretanya jelas full kelas ekonomi. Mantep kan? Tapi kayaknya kalau sekarang larinya cuma maksimal 110 km per jam aja ya. Perjalanan kita tiba di stasiun Kroya, Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap. Udah subuh kayaknya. Udah subuh belum ya? Dari tadi saya tidur, Purwokerto tidur, terus tiba-tiba udah Kroya. Ketemu sama kereta semen. Tadi kayaknya balapan ya. Lokomotif tua seri CC201 tahun 1977 digeber sampai kecepatan 110-115 km per jam ya teman-teman. Masih kuat. Dari kereta rangkaian stainless steel generation yang baru yang terkenal berat-berat juga. Dan ini senyap banget, nggak gemblodak di Progo ini. Ekonomi 8 enak banget, nggak terlalu berisik ya, cuma sesekali lewat sambungan rel dan
jembatan. Lebih keras hentakannya sih. Tapi ini enak banget, nyaman banget. Buat tidur, buat istirahat tuh gak ngeganggu banget sih suara kebisingan dari luar kereta, karena peredamnya juga masih oke sepertinya. Dari kemarin tidur tuh nyenyak banget. Saya bangun di Purwokerto tapi cuma sebentar, kayak cuma melek doang, terus tidur lagi baru bangun di Keroya. Jam 4 lebih 50 menit kita tiba di stasiun Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kayaknya yang belakang ini nggak dapat peron sih. Yang turun banyak banget teman-teman, dari ekonomi 8 ke depan ya. Gombong ini nggak pernah sepi penumpang sih, ramai banget, dan yang turun selalu banyak. Nggak tahu ada yang naik lagi nggak ya. Kalau yang paling belakang ini nggak dapat peron sepanjang ini. Sudah ada suara ayam berkokok. Di kereta ekonomi New Generation Stainless Steel di atas kereta api Progo ini juga ada fasilitas wifi ya teman-teman. Wifi gratis yang bisa diakses di atas kereta, bisa dipakai. Wifi KAI, jadi nggak ada passwordnya, jadi tinggal di searching aja dan nanti bisa connect. Jadi tinggal di searching aja, nanti otomatis kalau muncul tinggal diklik aja, dia connect otomatis, nggak pakai password. Ini kebetulan routernya di atas saya nih. Bunder nih router ya, memancar sinyal wifi kayaknya. Cuman saya nggak tahu wifi-nya tuh pakai apa untuk di atas kereta ini. Kita mau coba wifi-nya kereta Progo ya. Kita coba buka buat lihat video YouTube ya. Banyak iklan. Wis, ini naik anggrek yang baru kayaknya, anggrek yang rangkaian Gajah Yanap ya, Mas Axel. Kita pakai wifi ya teman-teman, wifi KAI di atas kereta api Progo. Saya nggak connect pakai data juga, mobile datanya mati, dan ini bisa buat muter video YouTube Full HD lagi. Jadi kesimpulannya wifi-nya bisa dipakai buat nonton YouTube, Instagram, TikTok, mau chattingan WhatsApp pun juga bisa. Gak dibatasi sih. Cuman kadang emang nggak connect. Beberapa kali naik kereta New Gen yang lain tuh nggak connect, entah itu karena emang wifi-nya lagi gangguan atau nggak ada paket datanya atau gimana ya. Tapi ini di Progo bisa connect teman-teman. Selamat pagi dan selamat datang kepada penumpang kereta api Progo. Selamat menjalankan nomor 1 di stasiun Kebumen. Jam 5 lebih 10 menit kita tiba di stasiun Kebumen, Jawa Tengah. Yang turun banyak banget. Dari depan sampai belakang. Gombong Kebumen yang turun banyak, dan kita sudah mulai terang ya.
langitnya. Perjalanan mulai dari Gombong sampai ke Jogja udah mulai terang langitnya teman-teman. Berangkat lagi coy. Untuk tarif dari kereta api Progo di kelas ekonomi yang ekonominya udah new generation, ini tarif normalnya 270.000 ya teman-teman. Dia ada promo nggak tahu berapa persen ya, jadi 216.000 coy, murah banget. 216.000 dapat kereta new generation yang kayak gini. Jadi kalau beli tiketnya kereta Progo itu kita bakal dapat kereta new generation yang stainless steel, yang paling baru, yang seperti yang saya naiki sekarang ini ya. Jadi nggak ada kereta yang kursi tegak berhadapan ataupun kereta premium di satu rangkaian kereta Progo. Mulai dari ekonomi 1 sampai ekonomi 8 tuh keretanya seperti ini semua. Kereta new generation stainless steel ya. Tarifnya 270.000 kalau weekdays atau hari biasa. Kalau weekend itu 200. Kalau weekend itu sekitar 300. Dan ini ada promo jadi 216.000. Murah banget loh. Dari Jakarta berangkatnya malam banget. Kereta terakhir ke Jogja dan tiba di Lempuyangan di Jogja itu jam 7 kurang. Dengan kereta yang kayak gini durasi perjalanannya 7 jam 20 menit. Nyaman banget, worth it banget sih teman-teman. Apalagi kalau dapat diskon. Dibandingkan teman-teman naik kereta api Singasari ekonomi 280.000 ya. Tapi ini keretanya masih belum new generation, belum premium. Bogowonto ini ekonominya masih 264.000. Yang paling murah itu ya ini tadi, Progo ini murah banget ini. Paling murah, kereta ekonomi new generation termurah, paling malam, yang nyaman dan cepet juga, nggak banyak berhenti. Makanya tiketnya laris banget, penuh terus penumpangnya teman-teman. Nah kalau di kereta new generation itu colokan listrik atau sumber listriknya itu banyak banget. Bisa pakai di tengah-tengah kursi ini, di bawahnya armrest ini bisa dinaik turunin. Nah di bawahnya ini tuh ada USB charging yang bisa dicolokin tanpa kepala charger ya. Jadi langsung nyolok ke handphone. Itu buat handphone atau tablet atau iPad gitu. Dan di samping sini juga ada colokan universal yang kaki 3, bisa pakai yang internasional ataupun yang Indonesia itu bisa semua. Kalau yang ini dayanya lebih gede, bisa buat laptop, bisa buat ngecas kamera dan lain-lain, dan bisa fast charging. Nah kita mau coba yang di sini ya. Ini saya ngecas handphone, kita langsung colokin tanpa kepala charger, cuman pakai ini aja. Bisa pakai Type C dan USB biasa yang kayak gini. Jadi kalau kepalanya di Type C juga bisa teman-teman. Udah rusak ini kayaknya. Wah, colokannya rusak coy. Colokan portnya udah rusak coy. Yang USB biasanya ini nggak bisa apa namanya, nyangkut tuh loh, kayak ngedol. Barbar sekali yang pakai. Ya nggak jadi ngasih tahu charger yang ada di sini. Ini udah rusak ini, nggak bisa dicolokin. Padahal kereta baru loh. Nanti saya cantumin aja videonya ya. Saya cariin video lain yang saya juga coba ngecas pakai ini, nggak pakai kepala charger. Sayang sekali, colokannya udah jebol. Sudah tiba di stasiun Kutoarjo, stasiun paling ujung timur di Daop 5 Purwokerto dan di Jawa Tengah untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh secara reguler ya. Dan setelah ini kita akan masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan nggak terasa bakal tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan Jogja. Di Kutoarjo yang turun juga lumayan banyak teman-teman, banyak banget malah. Udah cerah banget ya cuacanya, langitnya udah mulai kuning, sejuk banget udaranya, ditambah ada suara-suara burung. Ini masih juga diisi untuk air toilet di stasiun Kutoarjo. Sudah mulai sunrise warna oranye. Cakep banget pas cerah. Kalau dari Kutoarjo ini ke arah Jogja itu ada tarif khusus yang cukup terjangkau harganya untuk kereta api Progo. Daripada kita naik
Persiapan pulang kembali dari jalur 3 kereta api Progo dengan tujuan stasiun Labuyan pada nomor penumpang kami Progo yang melanjutkan perjalanan. Dan untuk peredam suaranya ini masih enak banget sih di ekonomi 8 ini, meskipun sekarang kita ngebut di kecepatan 116 km per jam, tapi itu nggak gemelodak banget, nggak bising banget ya, cuman kayak gini truk, tapi ini masih normal banget teman-teman, nggak sampai gemelodak yang bergoncang banget sih. Saya pernah beberapa kali naik kereta ekonomi New Generation yang seperti ini, yang New Generation stainless steel ya, itu lebih gemelodak ketika kecepatan tinggi, jadi kayak nggak nyaman, mungkin karena butuh perawatan ya. Tapi kalau yang dipakai Progo ini masih fit banget ya, armadanya masih enak banget, masih nyaman banget, kursinya bisa direbahin, jadi jam malam naik ke kereta bisa langsung rebahin kursi, udah tidur aja, nanti bangun-bangun sampai Jogja. Saya pun juga semalam lepas dari stasiun Bekasi itu udah ngantuk banget, udah tidur karena kan sampai Cikarang ya. Cikarang itu udah jam 12 malam, udah dini hari. Tidur, kebangun di mana ya? Oh ya kebangun tapi kayak masih berat gitu. Di Horgelis, terus di Cirebon Perujakan kebangun tapi terus turun hujan ya. Terus Cirebon naik lagi, tidur lagi. Saking nyamannya keretanya, jadi kayak enak banget sih buat perjalanan malam yang lumayan jauh. Durasi perjalanannya juga lumayan lama ya, nggak cepet-cepet banget sih, tapi termasuk kereta yang cepat. Kalau kereta yang paling cepat ya ada Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, sama Taksaka. Jadi untuk teman-teman yang mau naik kereta New Generation dengan tarif termurah, dengan jadwal yang menurut saya enak banget, itu bisa naik kereta Progo ini. Bisa dibilang ini tuh Bengawan versi elit ya, versi premium. Tarifnya mahal tapi ludes terus, tiketnya kadang susah dibeli, apalagi kalau udah weekend libur panjang itu pasti hilang. Progo ini habis tiketnya teman-teman. Kalau Bengawan Hamid 45 juga udah habis tiketnya. Trio kereta ekonomi Primadona Jogja Jakarta, Progo, Bengawan, Jakatingkir itu biasanya tiketnya sering ludes. Kalau misalkan mau liburan tanpa nginep di Jogja itu bisa banget. Berangkatnya misal Jumat malam atau Sabtu malam naik Progo kan, sampainya kan pagi, udah muterin Jogja seharian, ke pantai, ke Merapi, ke candi, kulineran dan lain-lain sampai malam. Nanti pulangnya naik Jakatingkir, berangkatnya jam 12:30 dini hari, malah udah ganti hari, tapi nanti sampai di Jakarta masih pagi sekitar jam 8 kurang, jam 7.40-an. Bisa tuh liburan tanpa nginep naik kereta, naik Jakatingkir sama Progo, paket komplit, kombinasi lengkap kereta New Generation kelas ekonomi, spek rata kanan. Jadi kayaknya emang jalur Jogja Jakarta itu wajib dikasih kereta New Generation spek rata kanan yang kayak gini tuh, karena ya okupansi penumpangnya tinggi ya, untuk menambah kenyamanan dan keretanya bisa ngebut, bisa dibuat tektok bolak-balik. Nggak itu kelas eksekutif, nggak itu kelas ekonomi, rata-rata yang lewat Jogja itu New Gen versi stainless steel yang kayak gini teman-teman. Yang modif tuh malah nggak ada kayak Jakarta Jogja sekarang, New Gen-nya lewatnya utara semua. Jadi ini kereta yang nyaman, primadona, paling laris, kereta ekonomi Progo. Dari Jogja Jakarta laris, dari Jakarta ke Jogjanya juga laris banget. Nanti kalau rute sebaliknya dari Jogja ke Jakarta ya, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas.
Jam 6 pagi kita sudah masuk di wilayah Yogyakarta. Pemberhentian pertama di stasiun Wates Kulon Progo. Yang turun juga lumayan banyak. Tiba di Wates tuh harusnya 6 lebih 7 menit ya. Tadi kita jam 6 lebih 3 atau 6 lebih 2 tiba di Wates. Awal 5 menit dari jadwal. Intinya lumayan lama. Dan ini baru mau berangkat lagi. Berangkat kembali dari stasiun Wates. Udah dinyalain lampunya, disuruh bangun. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun. Lempuyangan, persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun. Lempuyangan, persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Jam 6 lebih 38 menit, awal tik 2 menit dari jadwal kita tiba di stasiun Lempuyangan, tujuan akhir kereta api Progo, teman-teman. Tadi bisa awalnya lebih banyak lagi sih, tapi kayak ketahan-tahan sebelum stasiun Jogja, terus pelan-pelan juga ya. Yang turun, banyak. Jogja nggak pernah sepi, apalagi Progo penumpangnya. Mayoritas emang full trip sampai Jogja. Jam 7 kurang, masih setengah 7 malah. Kita tiba di Jogja. Udah tinggal nyari sarapan, kulineran pagi di Jogja sebelum wisata. Alhamdulillah teman-teman tiba di stasiun Lempuyangan di kota Jogja dengan selamat, dan tadi kita awal 2 menit dari jadwal ya. Dan itu tadi perjalanan dari Jakarta Selatan, dari Lebak Bulus, naik MRT dulu, terus nyambung naik KRL, lalu nyambung naik kereta Primadona, kereta ekonomi terlaris, kereta api Progo dari Jakarta ke Jogja. Semoga perjalanan yang singkat ini bisa memberikan informasi terkait perjalanan kereta api menuju Jogja, kereta yang nyaman dan paling worth it, juga yang paling diminati, jadi banyak inceran orang untuk ke Jogja, teman-teman. Semoga videonya juga menghibur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun agar channel ini semakin berkembang. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari kota Jogja.